Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang dapat kami hormati Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Kasim, yang alhamdulillah beliau ini juga adalah salah satu wali santri dari Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Selamat datang juga Neki, Masya Allah, Bapak Tuan Guru Haji Abdul, Masya Allah. Sini sudah, sejak di sini. Yang dewek yang hormati bapak-bapak wali santri, ibu-ibu wali santri Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Siogianya ada beberapa wali santri yang tidak sempat hadir niki dikarenakan faktor cuaca, nggih. Hujan niki soal, hujan Bu. Tapi kita dengar masalah nanti mudah-mudahan sosialisasi kegiatan niki bisa ditonton nanti sama wali santri yang tidak berkesempatan hadir pada sore hari niki. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dianugerahkan kepada kita semua. Salah satu anugerah terbesar niki adalah Bijajaring Pulunggong Sami ikhlas berjuang milih mondok untuk menuntut ilmu agama, khususnya menghafal Quran di Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Niki adalah nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita bersama-sama harus kita syukuri, karena luwih dengan toa sak medet engat bijajarin mondok lagu ndek milih mondok kan, atau sebaliknya kanak niki milih mondok lagu dengan toa kurang mendukung. Maka Pulunggong Sami niki tiang yakin wah sampun balance, sampun seimbang antara kemauan anak dan kemauan orang tua. Maka melehlah bijabujari Pulunggong Sami niki meninggalkan rumah, meninggalkan orang tua dalam rangka untuk jihad fisabilillah, menuntut ilmu agama, menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Darul Adqiyah. Salawat dan salam mari bersama kita aturkan, hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tiang Pulunggong Sami yang tentunya hadirnya kita di tempat yang sangat sederhana ini pada hari Jumat sore yang barokah ini, okay. Menurut sebagian para ulama waktu paling barokah dengan berdoa ini dino Jumat sore-sore. Saya saat dino Jumat sore ini kita tidak tertolak doa insyaallah taala. Maka mudah-mudahan berkumpulnya saja Pulunggong Sami ini adalah rahmat, ya, berkah dari Allah dengan tujuan mulia. Maka mudah-mudahan selawat tiang Pulunggong Sami ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu bukti tata cara cinta kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri Darul Adqiyah yang tiang hormati, beberapa hari yang lalu tiang bersama pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Adqiyah mengundang Pulunggong Sami. Maka nanti yang yakin malah niki adalah pertemuan perdana
Pondok niki sudah berjalan hampir 3 tahun. Atau murid baru niki sudah mau ke setengah tahun. Malahan sebelumnya belum pernah ada pertemuan ya, yang sifatnya sosialisasi. Dan kemudian anak le pondok dia maka daerah biang kecil-kecil apa jagawi mana kan. Maka baru kemudian tiang berpikir perlu adanya sosialisasi agar informasi yang ada di pondok pesantren niki sampai kepada wali santri. Ada niki wali santri niki wikan bahwa tidak ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan oleh wali santri niki. Maka sore hari niki yang Pulunggu Sami mengundang Pulunggu Sami pondok pesantren niki. Saat pertama adalah dalam rangka sosialisasi kegiatan pondok pesantren Pulunggu Sami. Kenapa sekarang tiang sosialisasikan? Tidak tiang sosialisasikan setahun 2 tahun yang lalu. Niki penting tiang sampaikan. Pertama adalah tentunya berkat doa dan dukungan Pulunggu Sami, makin ruang kelas pondok pesantren Darul Adqiyah sampun rampung walaupun masih tahap cek. Lalu dia tahanangan si santri ini pindah jadi tahanangan selesai. Dia masih selesai waktu tahu jadi tahanangan si melihat nada berdua kelas. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan Pulunggu Sami, makin pondok pesantren kita ini sampun mempunyai kelas, walaupun niki masih ada 4 ruang, 3 kelas yang sudah insyaallah rampung, 1 kelas niki sedang dikerjakan. Jadi insyaallah itu jumlahnya 4 kelas. Jadi itu yang pertama. Kemudian ketika kemarin niki santri niki masuk waktu siang dan lain-lainnya, tiang informasikan ke Pulunggu Sami program kepondokan itu memang sudah berjalan tapi tidak seperti yang saya inginkan. Maka alhamdulillah kemudian ketika sekarang santri Pulunggu Sami dijajari Pulunggu Sami niki sekolahnya sekarang waktunya pagi, tidak lagi setelah zuhur kecuali yang aliyah karena ketersediaan kelas niki. Tapi itu sudah cukup bagi tiang untuk kemudian merombak program niki agar tentunya tiang di sini berikhtiar bagaimana caranya dijajari Pulunggu Sami niki mampu menguasai khususnya menghafal Al-Quran dengan baik dan ilmu-ilmu agama Islam. Tentunya Pulunggu Sami butuh tiang dukungan dan doa niki. Baru ini balance, baru ini balance. Seperti yang disampaikan di dalam surat niki adalah dalam rangka sosialisasi. Saat pertama adalah tentang sosialisasi kegiatan pondok bijajari Pulunggu Sami. Napi sebenarnya mun gawe si bijajari melangan ya sendik man subuh sampai sendik man tinduk niki jam setengah 11 jam 11 sentido. Yang pertama niki adalah yang sebelumnya bijajari Pulunggu Sami, karena niki perlu yang sampaikan pondok pesantren Darul Adqiyah makin dia hanya mempunyai 1 jurusan. Jurusannya makin adalah jurusan tahfizul Quran. Niki adalah takhasusnya. Jadi pondok pesantren, di mana pondok pesantren niki lebih banyak kegiatan bijajari Pulunggu Sami niki berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya menghafal Al-Quran niki. Maka tiang bisa simpulkan bahwa bijajari Pulunggu Sami niki dari 100% kegiatan yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan di pondok pesantren niki, 75% niki adalah Al-Quran. Yang 25% niki tetap belajar ilmu agama. Kapan dia belajar ilmu agama? Niki adalah waktunya ba'dal maghrib. Jadi Pulunggu Sami
mulai langan malam Selasa ada jadwal itu, mulai langan malam Sabtu. Jadi bijeng keniki ndek yang jadi belajar agama hanya ngaji doang pun ndek nenten. Ya, jurusan dimanapun tetap dia belajar ilmu lain. Cuman lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran gitu saja. Jadi belajar hadis di Jarim sudah belajar di sini. Kitab yang dipelajari niki adalah Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Tuh kitab hadisnya yang dipelajari. Setiap malam Nabi niki malam Kamis. Kemudian malam Sabtu di Jarim Pelonggom Sami niki belajar fikih. Berbentan ngaji, berbentan sembahyang dan wudhu dan segala macam. Untuk sekarang yang dipakai adalah fiqhul wadah. Tapi rencana tiang biar bisa fleksibel dan lebih lengkap karena niki adalah pondok tahfiz, maka tiang rencana akan tiang ganti nanti pakai kitab Allahumma sholli, lupa saya namanya yang terbaru. Pernah yang sebutkan namanya. Pokoknya ada itulah. Yang pangking yang dipakai adalah fiqhul wadah niki. Tapi ada kitab yang lebih lengkap yang rencanakan yang akan dipakai Pelonggom, lebih jadi Pelonggom Sami. Kemudian di malam Minggu Bijajari Pelonggom Sami belajar ilmu adab, ilmu akhlak. Waalaikumsalam. Jawab sila nih, baru di tengah masyarakat kontek niki. Di malam Minggu niki Bijajari Pelonggom Sami alhamdulillah sampun rubin kita menghatamkan kitab Wasayal Aba lil Abna. Maka tiang pindah makin dia akan belajar kitab Ta'limul Muta'allim. Tetap dipelajari yang inti-intinya saja. Kemudian di malam Senin kita belajar Ulumul Quran. Di malam Senin niki. Nah piaran kitab niki kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab karangan Al-Imam Nawawi. Niki sudah mau hatam niki, tapi dia ulangi lagi dari awal. Ya untuk membackup santri-santri yang masih baru niki. Kemudian di malam Selasa. Nabi mun malam Selasa niki sesuai kan pesan guru yang mun malam Selasa niki adalah malam sholawatan. Maka sebenarnya rencana tiang setiap malam Selasa niki adalah malam kumpul-kumpul santri dan wali santri. Nabi tegawe niki malam Selasa niki pertama tiang Pelonggom Sami kanca santri samangkin baca burdah, kemudian Maulid Ad-Diya'ul Lami, kemudian baca Ratibul Haddad. Niki hampir sampai jam 11-12. Berselawat video jadi Pelonggom Sami niki. Mulai dia jam baru setengah siwak mulai bahadrah niki burdah Ad-Diya'ul Lami. Karena niki banyak fadilahnya di malam Selasa niki yang khususkan malam Selasa niki untuk bermunajat, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian di malam Kamis niki Bijajari Pelonggom Sami belajar hadis. Ya, belajar hadis Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Jadi sudah dipelajari ilmu-ilmu yang usulul ilmi, kitab-kitab dasar yang menjadi kitab-kitab wajib atau ilmu-ilmu wajib bagi seorang penuntut ilmu di pondok pesantren ini. Jadi tetap dipelajari ini. Baru kemudian malam Jumat mereka belajar pidato, ya, belajar muhadharah bahasa ini. Belajar syarihil Quran pada pesantren niki. Niki terkait dengan belajar ilmu-ilmu agama. Kalau di sebelumnya Bijajari Pelonggom Sami hanya nyetor sekali. Hanya ba'da subuh. Atau selesai sembahyang subuh, dia tak nyetor hafalan santri Pelonggom Sami. Maka makin alhamdulillah setelah pindah makin sekolah
ruang kelas sak baru niki, maka program pertama yang ingin benar-benar pondok niki menghasilkan pencetak penghafal Quran yang baik, maka makin biji jari Pulunggum Sami niki nyetor hafalan 2 kali sejeluk. Engkah sekali makin 2 kali setor hafalan sejeluk. Andi narubin arak santri sahatam Quran 3 tahun 2 tahun pun hatam Quran, harapan kalian adik sak setahun setengah hatam sudah sejus nih. Dengan 2 kali dia. Barakallahu fi. Kapan dia setoran? Setoran hafalan makin santri bijajari Pulunggum Sami niki setelah subuh kanca setelah asar. Jadi nanti dia akan sampaikan. Jadi niki waktu dia setor hafalan wajib hukum. Karena makin setiap nyetor niki mau cek setoran hafalan. Jadi tiang juga minta Pulunggum Sami nggih bantu pondok pesantren, bantu tiang agar program niki berjalan dengan baik. Pulunggum lamun datang ngater ke pondok pesantren niki, cek buku setoran bijil. Nggih. Ada yang sadek paran lawan ya rajin anak ternyata tidak dan gawe ente. Nggih. Cek buku setoran niki. Lamun kosong 2 berarti ndak nyetor. Lamun ternyata i'adah kuning tu. Nah sak sidi lalu niki bapak Daniel. Lamun i'adah kuning itu berarti dia terima hafalan kena. Jadi dia tidak menerima istilah tidak mengulang hafalan karena dia kasih waktu lama untuk mempersiapkan itu. Jadi 2 kali setoran mangkit. Nah dia akan ceritakan kemudian niki nanti terkait dengan program tahfiz niki. Lagi-lagi bahwa tentunya tiang akan kondisikan dengan kemampuan santri. Maka kenapa kemudian tiang kumpulkan untuk mensosialisasikan ini? Gak bisa tiang pukul rata kemampuan santri niki. Jamak-jamak tiang bawa, makanya jamak-jamak tiang sebut makin. Santri bijajari Pulunggum Sami niki wajib nih setoran hafalan sekali seminggu. Boleh main-main 10 lembar, boleh apa ya? 10 lirik. 10 lembar terima. Jadi tiang kasih waktu dia yang 1 juz itu sampai 3 kali. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Lamun dia lulus minggu botak, jama-jama. Minggu botak. Kemudian lamun dia terbotak, terdendir. Ini yang pertama. Kemudian setoran baru malik. Kemudian kan murajaah, like balance antara murajaah dan setoran baru harus tetap balance. Harus tetap saling balik kan itu dia. Lamun setoran baru niki apalagi makin 2 kali setoran. Lemak dijiem niki lamun luah 2 kali nyetor niki minimal dalam sebulan niki harus mau sejus setoran minimal niki. Maksimal jahataman betul dasar dan mampu. Niki dalam sebulan. Lamun saat ini jak kerjaan sekedik karena ada waktu haidnya. Niki kegiatan wajib. Maka santri niki untuk ngejar setoran niki, ayo ngaji pacu. Ngaji pacu jamatan ngaji. Makanya kemudian tentunya niki yang kembalikan ke bidadari dan wali santri. Makanya kemudian tiang berpikir dari program-program yang tiang dapatkan ketika di Jawa dan ketika di Timur Tengah, tiang akan membagi program tahfiz niki. Nabi arah program tahfiz plus. Nah tahfiz plus ini apa kenan? Di mana santri niki punya target. Niki kena dia kena santri tahfiz plus niki. Santri niki punya target, makanya tiang minta persetujuan Pulunggum. Pokok anak kena boleh target. Lelah lalu biar kepen si mondok boleh target ya. Hukum misalnya lah. Contoh, dia punya target, mondok harus selesai mama. Maka anak niki punya tanggung jawab. Begitupun dengan ada target di tahfiz plus niki, tiang juga tidak
memaksa pelunggum sami. Ada program sak kedua, ada program reguler. Kalau sampai seminggu selembar-lembar dan tamu, nah mana lah misalnya. Ada program tahfiz reguler niki, napi program tahfiz reguler tetap dia wajib setoran. Setoran dia wajib. Simaannya juga ada, tapi tidak ditarget. Napi kena tidak ditarget. Misal dalam sebulan ada 3 lembar, bang. Anak iya wah, anak ikan mampu, aja. Tapi 3 lembar, kan? Tidak ada target 1 juz itu. Dia minta simak juz sekek atau juz 2 sampai 10 kali ngulang juz sekek doang di lurus tersimak. Berempi, ya nanti program reguler dengan mendemak misal. Maka tidak ada target maksimal itu. Namun program reguler. Makanya tiang hadir ke pelunggum sami makin mengumpulkan di tempat niki kira-kira kenapa? Antara pelunggum sebagai wali santri dengan santri bu program sambil temak tolong anak bisa jadi pelunggum sami agar kemudian kenapa yang perlu sosialisasikan niki agar nanti beratnya tidak di pondok anak ke mondok sampai bertahun-tahun maka ada 5 juz mau nanti ada 3 tahun mau dia minta cek rantai program reguler dengan anak mampu kan yang tidak bisa dipaksakan. Jadi orang tua niki tidak bisa kemudian menyalahkan pondok pesantren karena anaknya tidak ditarget dia mondok. Namun kalau program plus niki ya, oh dia punya target minimal sebulan dia harus dapat 1 juz minimal. Kenapa harus 1 juz? Karena juga ditarget dia harus disimak. Berarti dia ada target dia disimak tiap bulan, tiap minggu. Ada target dia setoran baru. Jadi belan saling kejar dua. Lamun nedek tahfiz plus niki. Wajib dia disimak 1 juz tiap minggu. Wajib dalam 1 bulan minimal dia dapat 1 juz. Jadi ketika khatam besok dia 30 juz, arak muntegel walaupun dia maksimal, anggaplah dia maksimal. Kalau wah senggita hasil. Itu maksudnya. Maka kemudian niki perlu tiang sampaikan. Lalu lama pelunggum sami Meres reguler memang ada yang identifikasi beberapa santri memang. Yang tidak sampun yang identifikasi beberapa santri yang memang dari segi kualitas EQ-nya memang tidak bisa dipaksakan menghafal. Ada memang, tapi yang tidak sebut gitu kan. Ada. Ya mungkin pada posisi niki ya sila reguler wahana pokok sambil mondok gitu. Agar ndek bakat isi ini target niki. Atau misal tiang punya santri di niki, tiang punya santri, makin dia 3 tahun mondok di sini. Baik bukan 2,5 tahun sudah jadinya dia mondok di sini. Dia kemana dia nyetor? Belum saya kasih dia nyetor hafalan, tapi dia mana nyetor ngaji sampai 2 tahun setengah. Dia maksud tiang di mana ini lancar kena ini. Dia kemana dia nyetor? Tapi tiang bangga dengan kesabarannya. Yang tidak lihat hasil sak penting beda mondok, beda pasu, dan Allah Taala atur menjadi aku, unit di tengah kan. Jadi itu yang perlu yang sampaikan ke pelunggum sami terkait kance program 2 program dari tahfiz niki. Jadi nanti santri akan membagikan ke pelunggum sami kertas surat pernyataan itu. Kira-kira santri anak betul kak tolong nenek, secara reguler atau sak plus. Nah, jadi pelunggum sami ditulis dengan tanda tangan pelunggum sami. Jadi nanti tiang enak jalannya, enak jadinya untuk menjalankan program ini. Jadi kedepannya sebenarnya tidak ada perbedaan di nyetornya, nggak ada. Tiap hari dia wajib nyetor. Kemudian disimak itu kalau yang plus itu dia hanya wajib disimak sekali seminggu wajib. Tapi yang reguler dia terjadwal. Tidak tiap minggu yang reguler. Bisa jadi kalau yang reguler niki disimak sekali sebulan. Bisa jadi yang reguler niki tahfiz reguler niki dia disimak mungkin sekali 2 bulan dia disimak. Karena kemampuan terkait dengan kemampuan. Kalau ternyata yang reguler niki setelah disimak tidak mampu, tidak dikenakan dengan hukuman pengertian. Ndek dak terbotak bijim. Namun tamu jok reguler. Sak kedua ndek nak terdenda pelunggum sami bijim.
Dia kayak denda, namun tidak reguler. Dia sudah memang itu kemampuannya atas persetujuan orang tua, gitulah. Dia bukti yang sosialisasikan. Nanti pelunggum sami, niki tidak harus langsung ditandatangani juga enggak. Bisa pelunggum sami telepon dia. Bisa pelunggum sami telepon dia. Kira-kira anak kembali kena pas dengan pelunggum serius bilang jelur. Menonton. Oh, mun biji yang jaruran pas enggak? Plus harus pas. Ada ruan yang bakat dari Al-Qur'an. Maka paksa jadi plus. Yang kedua, ada santri tak mungkin kurang maksimal. Telepon dia, bener-bener ruan biji saniki. Oh, reguler atau tolak sila. Memang Allah Taala atur nafas jaga anjari. Lagu reguler lah sila paksa tetap milih ngaji niki. Niki maksud tiang. Nanti agar bisa dibaca dan setelah tiang jelaskan tentang program tahfiz plus dan tahfiz reguler ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian pondok pesantren niki tentunya ada juga memang kegiatan langkah per langkahnya, tapi tidak yang akan sebut yang jelaskan di sini. Dia langkahnya misalnya dari jam 3:30, jam 4 dia sudah bangun untuk sholat tahajud. Kemudian dia ada murajaah yang wajib setiap selesai sholat, di mana dalam setiap 30 hari biji jari pelunggum sami pasti dia hatam 30 juz di sini. Setiap kalau tidak percaya tanya Adis, tanya biji semua. Ya. Jadi setiap 30 hari biji jari yang pelunggum sami ini, walaupun dia sudah menghafal atau dia belum menghafal, dia pasti sudah baca murajaah yang 30 juz dalam 1 bulan. Karena dia baca setiap selesai sholat itu ada murajaah wajibnya. 2 lembar. Jadi dalam sejuz. Dalam 1 bulan selesai dia 30 juz. Untuk memperkenalkan bacaan atau ayat-ayat ini. Alat program sholat duha dan semua ini ada di. Pokoknya pelunggum sami dalam melalui jok niki serius setoran niki pokok. Nggih. Serius buku setoran niki untuk melihat perkembangan biji jari pelunggum sami. Sekali dua pelunggum serius anu niki, lawah niki. Apa lawah niki? Papan tulis niki. Papan pengumuman saat di bawah atau saat niki. Serius. Ada laporan hafalan biji pelunggum sami. Setiap bulan itu, setiap akhir bulan Islam. Atau tanggal 2 karena di tanggal 1 tanggal 2 dia sudah ditempel. Bila jamu sebulan anak kena lihat di lawah niki. Abdul Aziz misalnya. Bila mau bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Nah, maka selembar mungkin kamu kempi kamu ngimpi doang. Nol. Misal. Berarti ada selembar nyata mau itu. Di laporan itu. Kedua bisa pelunggum cek simaannya di lawah niki. Abdul Aziz. Anggaplah juz 3 25 kali ngulang ini lulus. Senggita niki di laporan lawah niki. Contoh misal. Jadi perkembangan bijak bisa pelunggum melihat langsung hasilnya di lawah niki atau di papan pengumuman niki. Karena pasti dia ada tempelannya di sana. Jadi adik sak dendek datang hanya jauh nasi jauh kepeng langsung murid. Dentar dulu perkembangan anak dari pondok sini kan. Ya. Itu yang perlu tiang sampaikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tiang hormati, kemudian tentunya niki berkat doa dan napiaran dukungan pelunggum sami, okay. Alhamdulillah pondok pesantren Darul Adqiyah sampun berikhtiar untuk mendilkan tanah sedek kebon niki. Tiang hanya tunas dulu pelunggum sami. Niki sudah kita kapling 30 are, kemungkinan bertambah bisa. Kita kapling 30 are saat niki harganya 1,5 miliar. Telah kak dalam gawean kumpulan kepeng semen. Harganya niki. Dan alhamdulillah makin sedang proses pergantian sertifikat. Pergantian biaran balik nama agar atas nama pondok pesantren. Padahal di mata depi. Tapi alhamdulillah Allah bukakan
Allah ringankan, Allah bukakan CV-nya, ternyata siap nak balik nama atas nama yayasan pondok, walaupun dia bantu di PIK. Jarang ada dengan ini kan? maksudnya ya jarang ada dengan lemun lunas baru ini terbalik nama. Lagu di DP doang selain rupiah di mana orang balik nama. Tentu ini pasti karena doa pelungkum sami, okay? Berkat doa dan pelungkum sami. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan aja setiap kegiatan kita akan adakan di sana. Nanti tiang mohon doa, kenapa tiang harus buat sertifikat niki? Kenapa tiang harus buat sertifikat niki? Karena terkait dengan bantuan 2023. Ada bantuan besar yang memang jumlahnya 1,4 miliar. Itu yang sedang tiang kejar. Nah, tapi harus tiang buat sertifikat itu dulu, tiang bahasakan ke CV-nya. Saya punya bantuan insya Allah 2023, tapi dari pihak Kementerian Pendidikan minta ini saja. Hanya minta ini saja. Saya lihat di aplikasi masih kuning pondok ini. Namun beak tertolak maksud. Mun beak wah tertolak memang. Lagu mun kuning, bayinya tertolak, wah bayinya terterima. Lalu hijau terterima. Maka kemudian dia yang kejar. Dia mohon doa pelungkum sami. Mudah-mudahan sertifikat ini pecat jari. Pecat jari dan tentunya harapan untuk bantuan DAK di 2023 niki pondok pelungkum sami niki bisa dapat 2023 dan bisa langsung kita bangun di belakang rumahnya Mendra itu tempat akan kita bangun bangunan itu nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, tentunya ikhtiar dan keberanian tiang niki tidak ada niat tiang kecuali berbeca dan aden bija jadi pelungkum sami solah dan beraja. Ada yang sak mai entan beraja, ada yang sak nyaman beraja di pondok pesantren ini narak mau pikir sak lain. Berbeda ada yang sak ajis solah dan tinduk. Berbeda kan sak ajis ada sak rajin ketika pondok perintah itu tak kepikiran. Dia kok pikiran sak lain-lain. Terkadang ini penumpukan sekali dua aja. Ah terima wan enggak. Putu utan pengen. Ini masih coba kesabaran lepas telah keberangan mana. Baik kita. Oke, akan tiang minta tentunya makanya di pembebasan lahan ini tiang lempar ke umum. Tiang lempar ke umum, tiang lempar ke masyarakat. Tiang nanti misalnya ba'da isya tiang diundang ke Lendang Gocek di Mata itu di Pagutan ya. Di Pagutan. Di sana tiang lepas amplop 10, 20, 30. Tiang diundang ke sana, tiang bahasakan ke sana berapa amplop pelungkum mau gitu. Oh tiang minta 50, tiang serahkan 50 amplop. Itu sebagai bentuk salah satu ikhtiar. Apakah kemudian tiang akan mengajak pelungkum sami? Iya. Tiang akan mengajak pelungkum sami untuk tentunya pada bareng-bareng napiaran tolok tabungan akhirat. Lalu aku dari kepeng kena ndak harus di pelungkum sebenarnya. Tiang hanya minta mudah-mudahan pelungkum bisa jadi wasilah. Jadi wasilah. Nabi kena ke wasilah. Misal pelungkum jadi tokoh deh gubuk niki. Atau jadi bukan jadi tokoh lah atau di gubuk A sudah. Oke, tiang di gubuk tiang tunas amplop niki arah-arah 10 misalnya atau arah-arah 15 tahun kebahagiaan tetangga-tetangga keluarga. Aniki yang tiang harapkan. Masalah kemudian mereka mau nyumbang itu nomor kesekian, tidak harus sekian, tidak yang harus mewajibkan. Karena Nabi nanti kayak paksa dengan untuk nyumbang niki nanti. Yang penting syarat tebing, karena terkadang manusia ini kan lebih tidak bantu di manginting. Nah benar lah, ada kalimat-kalimat kemudian ke bupati, iya nih terkenal terkadang. Lebih tidak bantu mestinya dengan nih, silaturahmi juga ke pendek nuan, mereka itu bantu nih. Akhirnya ya gitu memang terkadang pejabat niki. Tadi yang silaturahmi ke Pak Haji Ruslantul Muzi, Dewan Provinsi. Ya. Di antara salah satu kata beliau, pondok pesantren pelungkum harus besar. Itu kata beliau. Pondok pesantren pelungkum akan kita jadikan proyek di Lombok katanya. Itu kata beliau. Makanya besok beliau akan datang untuk napiaran peresmian pondok niki, akan datang Rahmat Hidayat akan datang semua dan tidak menutup kemungkinan orang yang akan lebih tinggi datang ke pondok pesantren pelungkum sami ini. Maka yang mohon doa, saya mohon doakan pelungkum sami tepada barang-barang dari pondok yang kecil dan pelungkum harus bersyukur sebenarnya.
pijem arak di pondok niki dari tahap-tahap awal pondok pesantren niki. Yang nanti biasa muntian di Kediri alumni kedua muntian. Maka dinarak dengan dikenal ketika Yusuf Abdul Sattar maka biasa alumni sekek 2 sampai 5 dan selanjutnya niki biasa dia lebih banyak anunya, maaflah kalimat berkahnya nih ya. Karena dia digembleng dari pondok yang sarana dan prasarananya yang mungkin tidak selengkap ketika nanti 10-20 tahun yang akan datang. Maka mereka lah yang sesungguhnya yang anggap sebagai santri yang sesungguhnya. Karena dengan keadaan pondok yang masih biasa, mereka mau ikhlas untuk belajar menghafal Quran di pondok yang sederhana ini. Begitu yang waktu di Jawa juga seperti itu. Pondok yang reot lengi di Jawa. Itu bangun pondok niki. Tapi anehnya di pondok pesantren yang di Jawa niki, di narak santri di jadi dengan belik. Masyaallah. Niki buktiin tuh waktu tiang di Jawa guru tiang buta. Dia buta guru ketika di Jawa niki. Hafal kok. Niki saya sakit. Dari nabi lagi ngambeli. Apa? Dia santrinya tidak banyak tapi hanya menghafal Quran Arab lunas terus selesai santri di pondok niki. Tapi digembleng dia niki. Oleh anak dengan Kalimantan, dengan Jaya, dengan Sumatera. Dia tetap berteman di media sosial. Wajari dengan belik doang. Berdoa pondok kalau jadi pejabat atau jadi apa. Niku tentunya kita berbicara kualitas. Tidak ingin hanya berbicara tentang kuantitas pondok pesantren, tapi niatnya adalah bagaimana agar pondok niki yang mau ikhtiar agar benar-benar punya kualitas yang baik, terprogram dengan baik, dijajarin penunggu besami di pondok pesantren ini. Maka tiang buat juga program langkah per langkah di pondok ini. Jam semenin napi an gawe si bija berarti harap bisa penonton cek nanti di sini. Ada tertempel nanti kegiatan hari Senin dari pagi sampai malam per jam itu kelihatan. Dan hari Selasa pun menggawe. Jadi wah jelas langkah bila jari bisa bilang jelo si an gawe ini detik. Ya kecuali ada kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler, maka itu atas izin tiang baru boleh. Misalnya undang ada roh boleh. Nggak ada nih, nggak santri di depan ada roh. Lalu itu masalah teknis saja ada masalah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, kemudian terkait ganje program makan. Niki perlu yang sampaikan. Sekarang pondok pesantren berikhtiar dan niki yang kira lebih adil. Yang kira lebih adil. Kenapa yang bilang lebih adil? Kalau sistem akadnya Bijajarin yang makan di pondok pesantren kemarin niki, dia sistemnya pembayaran bulanan. Jadi akadnya Anda makan untuk 1 bulan 30 hari, misalnya bulan Januari selama 30 hari di pondok pesantren ini. Untuk kemudian oleh 10 jeluk, maka itu resiko. Karena akadnya sudah jelas 30 hari Anda bayar di sini. Kenapa Anda pulang dan segala hal terkait dengan itu. Tiang kira kemudian tiang berpikir, apakah kemudian saya tidak zolim ini bahasanya lah. Bijen kan dia narak mangan di situ. Kenapa harus bayar-bayar? Kan yulik mana kan? Maka tak bayar. Tapi ya gimana ya namanya akad kan? Maka kemudian yang berpikir dan berikhtiar, maka sistem makan Bijajarin penunggum sami dikit yang rubah total. Benar cara mungkin adalah ia mangan kadu kupon. Makan kedonasi kita kena ada. Maka kupon sih mangan. Oke, dia makan nasi pakai kartis kupon. Oke. Nah niki ada 2 napiaran kupon niki, ada yang hijau dengan ada yang merah. Kenapa ada yang hijau? Hijau niki adalah kupon untuk santri umum. Sak beak niki sak jadi santri yatim. Maka ada menarak demak santri umum kedua beak untuk nama mati. Dari kejoran ini kan. Dan menarak demak daya itu niki bisa tukang masak itu beak menjuluk kan ini gratis niki soal kan. Sak beak niki jadi gratis soal niki. Tidak berbayar.
Tapi ini kan memilih mangan gratis, sila dua nama mati. Undi kok, adik pun dinarak milih alhamdulillah santri itu. Kira kena mah, dua nama undi kemilih, tetap pekangan nama, dekat girang kesini. Tetap pekangan nama, alhamdulillah. Jadi kartu niki dia hanya misal santri pelunggum sami pelungguh berian kepeng 100.000 atau 100.000 untuk estimasi sebulan. Pelunggum langsung titip di pondok, jangan kasih bijil, nggih. Terus sudah ada panitianya yang buat, biar terorganisasi dengan baik. Titip langsung ke pondok uang niki, baru kemudian dari 200.000 itu berapa kartu dia dapat. Anggaplah misalnya dari 200.000, anggaplah dia dapat 50 misal. 50 kartu dia dapat dari yang 200, tapi belum yang itu. Anggaplah segitu. Selama 50 berarti dia punya kartu 50 biji. Bu, ternyata ya mangan sekali seminggu dia. Nah, anggaplah barang. Atau dia ya mangan sekali sejelur. Atau ya puasa doang bilang jelur. Ya tentu ini doang puasa kan. Aku adik seirit medan ke puasa, kasihan yang amak malah bagus ini kan. Akhirnya kan yang seharusnya dia hanya mengeluarkan 3 kartu dalam sehari untuk makan ke ibu makannya, maka dia hanya 2 kali berbeda kartu. Kan irit jaring kan. Namun rata-rata santri 3 kali dalam sehari, 3 kali 3 berarti dia butuh 90 kupon. Jadi kan rata-rata. Okay? Lalu ternyata namun 2 kali mangan sejeluk, berarti kan lebih irit. Dia hanya makan 60 kupon jadi. Dekman Malik tundang roh. Dekman Malik tundang roh. Mar ajis nih membeli dulu pengajian keteja. Pasti mangan enak mau taruh pengajian. Pasti mangan empauan ya. Bu lalu keteja lalu roh santri niki. Yang dia sudah kado kartu. Dia hanya akan membayar ketika dia makan di sini. Dan lalu suku lalu tundang roh kan. Ndok kartu manjat kartu mau kirit mangan ndek kado kartu kan. Jadi maksimal bija jari pelunggum sami lamun sampai dia tidak pernah puasa, misal anggaplah selama 90 kartu niki 90 kartu niki bu dek nuah puasa tetap momot 3 kali sejelo bija jari yang mangan dek niki, dia hanya akan mengeluarkan 300 berapa itu 335 kalau nggak salah. Lamun full dia hanya akan mengeluarkan 330. Memang dia lebih banyak jatuhnya. Akan tetapi lamun loe dan terkadang ada santri pada johan niki. Seminggu nolih. Seminggu nolih. Tapi secara akad terbayar jadi seakan-akan dia makan seminggu lete jadi. Lagu lamun menarak kartu niki kan seminggu nolih. Den kado kartu. Jadi tiang kira seperti itu cara adilnya. Jadi mereka niki tentunya yang bilang sama diantara salah satu peraturan niki ada yang berjalan program niki santri tidak boleh makan di luar. Ya kecuali saat pateran itu rapat-rapat ya beda ya. Kecuali santri tidak boleh makan di luar dan tidak boleh makan kecuali harus dia pakai kartu. Biar dia tertib niki pola makan. Okay? Begitu rencana tiang dan niki sudah berjalan mulai hari ini. Hari ini tanggal 11 karena pembayaran itu tanggal 10. Jadi tanggal 11 sudah mulai dia pakai kartu dari tadi pagi makannya. Jadi tentunya tiang mohon dukungan pelunggum sami. Ada yang kemudian terus kenapa dia kan lebih mahal jatuhnya? Dia 335 jatuhnya. Tapi perlu yang sampaikan ke pelunggum sami ya. Di dana yang 335 lamun full keluar pelunggum sami dijejali. Lamun full 90 kartu niki. Sesungguhnya itu ada untuk membackup anak yatim niki. Jadi ini kembali arak sih nak backup anak yatim niki. Jadi pelunggum sami secara tidak langsung arak nilai sedekah untuk anak yatim niki. Itu kenapa yang pakai program anak yatim niki kan dia gratis. Lagu dinarak dengan media mati dengan toa kan? Dinarak niki, dinarak dia kemeli. Beda bilang yatim karena gratis ke mondok leting.
Di nara sekali angkat tangan nih, di nara angkat tangan. Kau berarti semangat, di membayar pondok, kami ini sedang membayar, pokok tetap hidup dengan toa. Jadi itu kenapa yang pakai program ini. Ada yang anak yatim niki juga ada donasi pelungguh untuk anak yatim niki. Mungkin ia terkadang harus kita siasati. Terkadang sedekah sama niki memang tapi dalam bentuk program. Mungkin dalam tak sengaja karena ini untuk anak yatim mungkin berat. Dan dalam bentuk kadu pindah program malah niki ternyata secara tidak langsung pelungguh sudah punya andil kepada santri-santri yatim yang ada di pondok pesantren ini. Yang kira nikilah yang hal-hal yang perlu yang sampaikan. Jadi paham kalau buah. Kira paham niki itu kan? Paham kan masalah kartu makan itu. Terus kedua, arak masih curhat masih niki nabiaran tukang masak arak bulan berbayar sampai berbulan. Aduh dia ketawa nih. Maka itu kemudian dia kenapa ikhtiar ini seperti ini yang lakukan ya. Ada cak pada bedan tukang masak niki seneng belum masih istirahat. Misal bau kena biji lamun pul kartu mesti wak bulu aja berarti di mah puasa wak kamu hago tu kena dong biji kan. Awalnya dulu kan ane dinara titipan dari pondok kepeng. Akan nanti tuh nanti. Betul nanti ada sekitar semangat nanti juga akannya ke sana arahnya nanti gitu ya. Nah, dia direkeng itu 4.000 satu kartu. 4.000 satu kartu itu rekengan. Tiang perlu sampaikan di mana-mana pondok, tiang kenapa tiang seperti ini? Ini termasuk sudah paling murah. Tiang kemarin sosialisasi penurun Quran di Peraya. Dia bayar 450 sebulan. Makan. Tiang ke Nurul Hakim. Dia bayar 400 satu bulan dan itu makan tidak makan dibayar. Tiang pergi ke Yusuf dan teman-teman yang pondok Pelunggum Sami masih dia maksimal nih. Maksimal 335 lamun makan full 20 kali dalam sebulan. Maksimal. Jadi apalagi dia puasa bijir. Apalagi dia puasa pastinya berkurang. Ini berbicara maksimal. Biayanya 335. Lamun lalu misal oleh pasti semakin kurang biaya bulanannya dijajari. Butuhnya terkerang lalu roh. Pasti biasa dengan mati di gubuk niki. Nggih. Namun dengan meninggal dunia di gubuk tiap malam duna roh. Santri sama mama nih. bayar nasi. Terkadang saat ini tiap malam duna roh. Ais hemat seminggu hemat seminggu uninda. Jadi pelungkuh nabiaran yang kira niki cara paling adil. Niki cara paling enten ada turuan arah. Karena dia makanya ada sistem dia ngambil kartu dalam sehari itu maksimal 3. Ada tempatnya di sana memang sudah ada. Enggak. Dia misalnya ada tempat ini punya Lisa, anggaplah misalnya Lisa Arianti. Oh tadi dia masukkan kartu untuk 10 kartu ditaruh di tempat dia itu 10 kartu. Itu model. Jadi dikasih 3. Ya dijaga dengan anggaplah di kepeng lah kemudian. Ya. Anggaplah di kepeng model. Jadi jagalah. Terus juga kedua tetap kita didik santri agar tidak berperilaku seperti itu. Seandainya pun terjadi, tentu kita kasih peringatan. Kalau terjadi lagi, paling berat adalah tentunya pemecatan. Lalu sampai terjadi ada maaflah pencurian kartu, pencurian uang. Makanya yang minta ke santri-santri ini kalau ada yang hilang lapor. Kalau ada yang hilang laporkan, jangan terlalu banyak sabar. Biar saya tahu. Kalau nggak ada laporan kan saya tidak tahu. Makanya terkait dengan yang ditanyakan oleh beliau tadi, barangkali mentelang resiko. Ada mau perlu kemudian mas segera ya pengumuman di Bidung Bali, turun di Bidung Bali, telang sana mereka. Ya. Tidak bisa, karena dia sudah ini. Kalau dia hilang, makanya dijaga dengan baik. Dia anggaplah ini adalah uang. Dia anggap ini adalah uang untuk dipakai hanya makan di tempat ibu kosnya. Niki jelas, gitu? Ini jelas, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati,
Mungkin niki yang bisa sampaikan terkait dengan dua sosialisasi niki. Nanti terkait dengan hal-hal yang belum jelas, yang minta mungkin Pulunggo Besami bisa nanti untuk kita sama-sama sharing, untuk bisa pokok inti adalah permintaan Pulunggo Besami mai dijajadi Pulunggo Besami ini juga berajah juga mai tidak ada apa namanya miskomunikasi antara pondok dengan wali santri. Ampure hanya niki yang bisa sampaikan. Allahumma waffiq lana thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Togu Bapak MH dan yang dimuliakan para tamu undangan dan wali santri yang datang hadir. Saat datang hadir untuk menghadiri dalam rangka sosialisasi sedikit. Tapi alhamdulillah yang juga niki makin dalam hal ini putus terjadi menyampaikan sosialisasi. Sedangkan yang dari rumah ini kan tidak pernah diberikan kabar atau cerita lah untuk terapan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, mudah-mudahan pertemuan kita ini sebagai silaturahmi, dan yang sebagai orang tua daripada Abdul Aziz di sini merasa bersyukur bisa bertatap muka sama beliau. Jadi tiang niki sampai hari niki bulan niki yang perkenalkan diri dulu ya. Tiang niki aran Haji Abdul Qasim bin Salim. Umur tiang sampai saat niki 55. Menurut Tuan Guru Tuan Sepati, parana tiang masih baca. Lalu sila ada sermina nih ke sini nanti. Lalu kalau masih baca apa deh? Masih baca. Itu apa sebabnya? Kita bisa saling menjaga hati kita. Itu sebabnya kita bisa saling menjaga hati. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kita ini sifat-sifat sabar Jadi dalam hal ini dalam rangka sosialisasi niki kita kembali atau muraja istilahnya dengan sifat sabar. Karena sabar niki bisa dibagi 3 istilahnya kemarin. Sabar pertama menjalankan perintah Allah. Sabar pertama niki bersabar menjalankan perintah Allah. Contoh ibadah, sembahyang, ya Tuhan niki. Terus kedua niki sabar niki alhamdulillah kita harus tersabar dalam rangka menjauhi larangan Allah. Saketelu niki napi sabar niki. Saketelu niki sabar niki adalah nggih. Napi sabar saketelu menerima qada dan qadar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam satu riwayat niki nggih. Jadi sekarang sabar niki nggih. Allah khususkan kepada orang-orang yang sabar niki Allah membuatkan surga seluas langit dan bumi. Kemudian merasa pada paregen kalau wilayah ibadah yang manapun masih tempat, masih bisa dia cari pintu-pintunya atau tempat-tempat. Akan tetapi sabar niki pilih dari pintu ke mana saja perlu pilih. Enggak. Jadi itulah sabar niki. Itulah keutamaan daripada sabar. Jadi sabar pelurut yang makin bisa menghadiri juga termasuk taat dari undangan Tuan Guru Haji Supati SHMH. Itu bagian daripada sabar. Karena kita sudah diundang niki hukumnya wajib untuk mendatangi beliau. Itu apalagi dalam rangka sosialisasi niki. Berlunasa Tuan Guru makin dalam rangka sosialisasi niki mau nabi jangan sampai. Mewakili warisan. Oke. Alhamdulillah. Jadi arah mau tema jadi niki kan. Jadinya tiang niki bil khusus mewakili wali santri semua yang hadir di sini.
maupun yang tidak hadir untuk saat ini. Ya alhamdulillah kepercayaan ini, terima kasih, jazakallah wa khairul jaza. Jadi dalam hal ini tiang juga sama saudara tiang niki Ustaz Abdul Rahim bin Salim niki datang juga menghadiri undangan tersebut. Dan terima kasih juga kepada semua wali santri yang datang dari pihak perempuan maupun bapaknya niki yang menerima, mengucapkan jazakallahu khairul jaza. Semoga Allah membalas kedatangan pelungguh niki dengan sebaik-baik balasan yang ada. Terima kasih. Untuk saat niki, jadi alhamdulillah dia sudah bisa menyampaikan apa yang dalam pikiran tiang, khususnya kedatangan tiang niki dan apa yang disampaikan oleh beliau niki, yang sangat salut niki sama tuan guru niki. Karena niki program-program yang telah dia dengar mangki niki, menurut dia niki baru narak niki. Dia soalnya bekas dengan mondok yang niki. Dia sampul dia mondok lek nurul hakim barang lain gitu. Jadi sempat yang mondok niki, lamun program niki insya Allah baru yang baik niki. Bu secara teliti dan cermat hitungannya niki sudah memang luar biasa anak didiknya beliau niki, tuan guru niki. Jadi memberikan pola dan tata tertib cara daripada upaya dik cara terbang mondok niki. Yang salut dihapus niki, tepuk tangan niki. Sila. Menurut dia niki. Tapi pengalaman tiang niki kan mungkin pengalaman pelungguh senamnya mungkin tidak sama. Tapi dalam hal niki insya Allah lamun secara dengan mondok niki memang harus tingkatan mujahadah. Kalau sudah kurang mujahadah, misalnya anak buah debeng manja-manja, kurang paham tentang ilmu niki, kurang nabi kurang paham. Di saran dengan mujahadah niki berjuang, beng sakit sekali. Mau yang dengar niki kerana piaran di HP niki Arab dengan napiaran wali santri niki, salah seorang wali santri, tapi datang untuk menyinggung perasaan dia, yang komen atas anaknya sakit ada di pondok niki, lamun dia pikir secara sakit niki rahmat bagi biji pelungguh Islamia niki, karena dengan adanya sakit niki Allah mendatangkan kesehatan nanti. Mudah-mudahan dengan dia sabar menerima sakit niki, santri-santri pelungguh atau biji-biji pelungguh niki, dia akan mendapatkan lebih paham tentang ilmunya yang akan diberikan. Semoga Allah memberikan berkah juga kepada, khususnya kepada Tuan Guru Supandi Ruslan. Maaf Tuan Guru. Ingat boleh dewan, udah ingat apa lagi? Tapi alhamdulillah tidak jauh. Kebetulan ini beliau ini kan mengeras dewan dari beliau orang PDI nih, PDI Perjuangan. Lalu mungkin terlepas dengan ke ibu-ibu maupun bapak-bapak yang muliakan, yang hormati sekaligus, makin Bismillah, dengan nama Allah, karena hari ini beliau niki membuka dan kita dapat silaturahmi semacam ini. Sila yang sangat bangga milik sedih tidak niki, apa sebab sudah satu tahun setengah niki bijak niki Abdul Aziz bin Abdul Qasim bin Salim dua darah pertemuan malam niki, atau mungkin yang tak sempat hadir niki. Jadi alhamdulillah terjemah yang pada niki jangan lah itu berusaha ini saya ada tema tapi sampean nanti kurang lebih tinjau. Jadi saya disuruh ngaji dia sehingga ada kasar dia tahu ngaji sekecil lah cuman kalah boleh camat lah itu menangis jangan ngaji dia kiraat asli yang nabi orang tahu lah ngaji sedikit kadang-kadang itu lawak mungkin kadang-kadang kalau datang ini ke maghrib suruh jadi imam dong dia milih sedikit sebenarnya. Yang hargai yang muliakan adalah beliau niki Tuan Guru Haji Supandi Randi. Terima kasih atas penyampaian dan kurang lebih mohon maaf atas kekurangan tiang dan terima kasih juga kepada bapak-bapak khususnya Tuan Guru meluangkan waktu tiang memberikan waktu tiang untuk mewakili para wali santri. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini walaupun di kemauan dia itu memang dia habis plus memang, tapi lagi-lagi bahwa itu yang kembalikan ke pelungguh. Makanya dari awal yang bilang tadi
yang memang mau jujur bahwa ada beberapa santri. Kenapa yang pakai seperti itu? Karena ada latar belakangnya seperti itu. Ada beberapa santri yang memang memang ya apa? Kena bebal kan salah. Kena bebal atau mungkin dia memang kualifikasi menghafalnya itu memang maaflah sangat rendah. Lalu makanya kita pakai, bisa saja dia pakai reguler walaupun hanya beberapa orang, agar tidak hanya tetap kita akan tekankan untuk menghafal dengan baik. Tapi lagi-lagi bahwa khawatirnya antara program pondok pesantren yang sudah dibuat dengan kualifikasi IQ-nya itu yang anggaplah lemah untuk jalan, nggak bisa mengejar itu nanti. Itu maksud saya, nggak bisa mengejar itu, maka pondok kemudian memberikan pilihan aneh reguler wah aneh masa iya mau keengat-engat turun kemampuan. Tapi tetap kita akan didik mereka, wajib restoran tiap hari, wajib misalnya simaannya mungkin seberapa kali dalam sebulan atau 2 minggu berapa kali, tetap ada itu. Hanya ya tekanan itu saja memang tidak seperti tekanan yang plus itu. Makanya semua kegiatan mungkin akan diawasi santri itu, khusus di setoran hafalan Qur'annya gitu lagi. Mungkin ada yang lain sila atau sudah lengkap semua kira-kira. Ini ada juga masukan dari tiang juga niki pelunggong sami. Berembe menurut pelunggong lamun ta'araan marak niki silaturahmi kira-kira dalam setahun kira-kira di ta'araan. Ada satu tetap. Mungkin besok dia pakai panggung, mungkin besok dia pakai udah punya lapangan itu, nanti di kebun itu kita pakai terok gitu lah ya. Hah? Kalau misalnya 6 bulan sekali, bagaimana sekali semester bagaimana? Ya, per 6 bulan. Oke. Tunas yang izin sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan kita adakan silaturahmi wali santri. Mohon mungkin memang belum hadir semua niki karena ya hujan. Tapi nanti dari rekaman niki akan mereka dapatkan. Jadi dia mohon izin mungkin sekali 6 bulan atau per semester niki pondok akan mengadakan pertemuan wali santri untuk lagi-lagi sharing bersama. Anak ke 6 bulan mondok teh mau ingat-ingat hafalan, mau ingat-ingat setoran, mau ingat tiap minggu setiap ke dokter deh simaan, maka ini maju bisa. Coba tunas masukkan pelugum napi sebab. Nah, di sanalah waktunya nanti. Jadi bisa dibuka nanti di sana. Atau pelugum suami yang bilang tadi, pokok tetap harus dicek. Setoran anak biji jari cek di sana di buku setorannya itu. Cek juga simaannya dicek di sana. Dia tertempel dengan baik. Cek juga hasil setoran bulanannya bisa dicek langsung. Jadi bisa juga pelunggum telepon dia napi masalah niki anak pun sampai dia lulus napi masalah, jadi bisa dikomunikasikan langsung. Misal kayak bapaknya ada Anil ini ya, nah, beliau memang mantap gitu lah. Padahal pondok yang punya PR sama beliau gitu lah, bukan beliau yang punya PR sama tiang. Oke, terima kasih. Jadi kita sepakati 6 bulan, oke? Kemudian yang perlu informasikan yang terakhir niki bahwa pondok pesantren itu hari ulang tahunnya itu setiap atau kita bahasakan harlah. Hari ulang tahun pondok pesantren Darul Adke itu tepat setiap tahun itu tanggal 19 Desember. Tanggal 19 Desember tahun ajaran niki. Maka niki saya informasikan makin adalah ulang tahunnya yang kedua. 19 Desember. Besok tanggal 1 bulan lagi lah. Nanti tentunya niki digabungkan dengan acara di masyarakat di sini. Jadi nanti yang minta dukungan pelunggum sami, keikutsertaan pelunggum sami untuk kita bersama-sama memeriahkan acara harlah pondok pesantren Darul Adqiyah. Pondok pesantren pelunggum kami ini baru berumur 2 tahun. Tapi alhamdulillah bangunannya sudah ada, di selatan juga sudah ada, tanah juga sudah ada 30 hari disiapkan. Itu baru 2 tahun. Ya sudah habis, sudah ada 3 orang. Sebentar lagi ada juga yang akan khatam. Jadi tiang kira kalau menurut cerita batur-batur tiang
minta habis bin nikmah dari teman-teman pondok pesantren NU di Lombok dan lain. Pondok niki termasuk pondok yang cepat berkembang. Niki bahasa. Karena baru 2 tahun baru mau ke 2 tahun, tapi bangunannya sudah ada, tanahnya sudah dipersiapkan, sudah ada. Makanya yang kemudian tidak pernah merasa menyesal, kemudian yang merasa aduh maka ada pondok kepada itu tidak. Padahal yang bersyukur kepada Allah dan mengak bandingan kanjeng pondok-pondok batu salain. Mereka sudah puluhan tahun, 15, 20, 30 tahun masih tobengan turun pondok. Akan tetapi tentunya mudah-mudahan Allah mempermudah urusan tiang pengurus kami, khususnya untuk pengembangan yayasan Pondok Pesantren Darul Adqiyah ke depannya, dan mampu menjadi corong corong para penghafal Quran dan para ahli agama ke depannya. Ke depannya memang Pondok Pesantren ini bukan hanya akan membuka jurusan tahfiz, kita bukan. Tapi karena memang keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan SDM, makanya sekarang yang fokus hanya membuka program jurusan tahfiznya. Kedepannya yang juga belajar dari Nurul Quran di Merta Tobo, ada juga program diniyahnya mungkin nanti, karena tidak semua santri bisa menghafal memang. Ada program yang lain yang kemudian nanti, makanya dia mempersiapkan kader santri ini yang makin kelas 3 aliyah, kelas 2 aliyah, dan mereka harus kuliah, mereka harus sekolah. Mereka lah nanti yang jadi salah satu penggerak pondok pesantren ini. Tentunya nanti juga ada tempat-tempat yang baik mungkin bisa kita tempatkan santri-santri, tapi pengkaderan pondok sedang dia melakukan dengan harapan nanti salah satunya adalah mereka telah menjadi penggerak pondok pesantren ini. Nah, kalau mereka punya peluang yang lebih baik di luar, ya ambil yang di luar. Mau jadi dokter, silahkan jadi dokter. Jadi tentara, silahkan jadi tentara. Mau jadi pejabat, silahkan jadi pejabat. Mau punya apapun, kalau ada pekerjaan atau apalah, hikmah yang lebih baik di luar, silahkan lakukan. Tapi santri yang sekarang ini adalah penggerak pondok pesantren Darul Adqiyah 5-10 tahun yang akan datang. Banyak yang sangat bersyukur Pulunggung Sami memodokkan biji jadi milik pondok pesantren ini, dan tentunya yang sangat-sangat berterima kasih. Tanpa Pulunggung, tanpa biji jadi Pulunggung Sami niki, dukungan Pulunggung Sami niki, pondok pesantren Darul Adqiyah niki bukanlah apa-apa. Oke. Arab Malik saya bertanya, kira-kira niki sudah clear semua ya. Nanti niki lembaran niki diserahkan ke pondok ya. Diserahkan ke pondok untuk didata. Yang didata. Jangan dipilih sekarang, enggak apa-apa. Agar Pulunggung mungkin tidak mau ditahu oleh santri yang lain, misalnya Wanam, tidak belek, saya guler, misalnya. Udah nanti diserahkan aja ke bagian pondok, ke bagian sekian, untuk kemudian tidak bisa besok ya WA dulu difotokan, kan? Dan untuk nanti yang ini bisa diserahkan ke pondok untuk dijadikan sebagai dokumen pondok pesantren. Sekian, Allahumma fiqh wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai doa, pertama mari kita bertawasul kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli al-bait at-tahirin lahum Fatihah. Silakan Ustaz. Si kedua, sila ada berikan niatan khususan yang kita untuk kemajuan pondok pesantren Darul Adqiyah yang tercinta niki. Semoga segala hal Allah mudahkan dan murahkan rezeki untuk pembangunannya juga, dan juga untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya dan juga guru-gurunya, dan menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. Terakhir, untuk kita semua senantiasa Allah sehatkan afiat,
panjang umur, murah rezeki, diberikan rezeki yang melimpah dan mati dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات والذنوبات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أحيانا بحياة العلماء وأمتنا يا الله بموت الشهداء وانصرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام اللهم طول أمورنا بطاعة وصحح أسنادنا بالعبادة نور قلوبنا بالمعرفة ووسع أرزاقنا حلالا طيبا وثبت إيماننا بنور الإسلام والهداية وأحسن أخلاقنا بأخلاق الكريمة وخير كل قربنا وأنس كل بعيدنا واهد هوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولكم فاتحة أدانا الله وإياكم إلى سبيل الفلاح والموافق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله